Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pagi yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia, di waktu yang didoakan oleh Nabi SAW, di waktu pagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca kitab Sittat Usulin lil Iftiqari ila Allah fi Siddah. 6 landasan untuk merasa fakir kepada Allah di waktu sempit. Buah karya dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang kedua, kita telah mempelajari landasan yang pertama dari 6 landasan agar kita sebagai seorang hamba bisa merasa fakir, merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di waktu sempit adalah dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan wal aslu tsani كمال التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فينبغي للعبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يفوض أموره إليه وألا يتجارى مع الخيالات الفاسدة فلا يكون إنسانا ضعيفا تأخذ به الخيالات كل مأخذ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Hadis sahih. Artinya, landasan yang kedua adalah menyempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah cukup baginya. Surat At-Talaq ayat 3. Artinya Allah Subhanahu wa taala kafihi,
Allah Subhanahu wa taala mencukupinya, mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian dalam surat At-Taubah Allah berfirman yang artinya, katakanlah sekali-kali tidaklah menimpa kita atau kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah penolong kami, dan atas Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Dan kata beliau, sepantasnya seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Dan janganlah hendaknya dia larut dalam khayalan-khayalan yang rusak. Maka seorang manusia fala yakuna insanan dha'ifan, maka tidaklah dia menjadi seorang manusia yang lemah, yang diombang-ambingkan oleh hayalan-hayalan, angan-angan, dan harapan-harapan yang kosong ke segala arah tanpa ada pegangan yang kuat. Dan sungguh Nabi SAW telah bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Dan setiap mereka dalam kebaikan. Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, kedua-duanya dalam kebaikan. Meskipun orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan dari penulis tentang landasan yang kedua, yaitu menyempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Tawakal, ma'asyiral muslimin, adalah ibadah yang mulia, adalah ketaatan yang agung dan tinggi derajatnya. Tawakal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemampuan dan keadaan hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk menyerahkan segala urusan kepadanya. Dalam ayat dalam surah At-Talaq yang tadi dinukilkan oleh penulis, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah sudah cukup baginya. Maksudnya sudah cukup untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Sudah cukup untuk melindungi dia dari perkara-perkara yang tidak diinginkannya atau yang dikhawatirkan dan ditakutinya. Karena Allah tempat berlindung yang paling kokoh. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan yang paling mulia, yang paling sempurna. Juga dalam ayat At-Taubah yang tadi juga dinukilkan oleh penulis, ayat 51, katakanlah, tidaklah yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ini subhanallah, ungkapan yang diperintah oleh Allah untuk diucapkan oleh orang yang beriman, bahwa apapun yang menimpa seorang hamba adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba, seorang mukmin harus meyakini, mesti menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menimpakan kepada seorang hamba apa yang tidak mampu ia pikul, apa yang tidak mungkin
ia terima, yang tidak kuat dia menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang mampu dia memikulnya. Apa yang mampu ia memikulnya. Kemudian huwa maulana. Ini ungkapan yang juga sangat tegas di sini bahwa Allah yang memberikan pertolongan. Jadi meyakini bahwa apa yang menimpa dari perkara-perkara yang menyakitkan, menyedihkan, yang menyempitkan, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus tahu bahwa yang akan memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyadari bahwa kesempitan yang menimpa, kesusahan yang dirasakan adalah takdir Allah. Kemudian harus juga meyakini bahwa untuk lepas dari kesempitan, untuk bisa melewati kesusahan tersebut, kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala maulana. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menolong kita. Huwa maulana. Dalam musibah corona atau pandemik COVID-19 ini, seorang mukmin harus yakin bahwa yang akan mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia yakin bahwa bencana ini yang menimpakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwa yang akan mengangkatnya kembali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Maka ayat ini melatih kita, mendidik kita, mengajari kita bahwa dalam melalui atau dalam melewati ya saat-saat yang seperti ini, kita harus meminta pertolongan kepada Allah, harus bertadarru', harus berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini secepatnya. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Inilah keistimewaan orang yang beriman. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyadari, meyakini bahwa kesempitan yang dia rasakan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama dia harus menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesempitan tersebut darinya dan agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia dari bencana tersebut. Penulis mengatakan, maka seorang hamba mesti bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan larut dalam berbagai macam praduga, persangkaan yang tidak berdasar dan bahkan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hanya mengedepankan hayalan-hayalan adalah orang-orang yang lemah, orang yang hanya bisa berbicara dan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang menimpa manusia dan bisa dilawan. Manusia kuat untuk melawannya. Sebenarnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia tersebut untuk merasa bahwa dia lemah dan dia juga mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kuat dan jangan merasa lemah, jangan merasa panik, jangan merasa takut dengan segala
hal tersebut, dengan segala hal tersebut, sehingga dia hidup dalam ketakutan, dalam kepanikan. Di sini Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh penulis, menyampaikan kepada kita bahwa seorang mukmin yang kuat, yaitu mukmin yang bersandar kepada Allah, mukmin yang yakin bahwa kesempitan, musibah, bencana, petaka adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha sekuat mungkin untuk melepaskannya. Di samping dia juga menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeimbangkan atau melakukan dua hal, yaitu melakukan ikhtiar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, landasan yang kedua, yaitu kita dalam saat yang seperti ini harus memeriksa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah, harus memohon, harus bermunajat, harus meminta kepada Allah, dan jangan sampai kita hanya sekedar berpijak kepada usaha kita. Manusia ini jangan sampai menyombongkan diri karena dia lemah, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan-ungkapan yang tidak pantas diungkapkan oleh seorang hamba yang lemah, yaitu perlawanan, yaitu usaha untuk menggulingkan, untuk mengalahkan. Dia harus menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ikhtiar semampunya, sekuat mungkin, ya. Apa yang diperintah oleh Allah, baik itu secara syar'i ataupun secara materi, sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam dunia medis, ya. Kemudian juga secara syar'i yang dituntun oleh agama kita, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia harus berdoa, dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, bimbingan dan petunjuknya untuk tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah, bencana, petaka, pandemi COVID-19 ini secepatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari berbagai macam bahaya. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.